Ini kesempatan yang luar biasa buat kami RRI Jember dan juga pendengar setia, khususnya adik-adik generasi milenial yang sedang menyimak kita untuk mendapatkan pencerahan dari jenengan. Monggo Prof, disapa yang sedang menyimak kita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RRI Jember dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dengan acara bincang-bincang ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ruang bagi kita untuk saling berbagi informasi, khususnya ini sesuai dengan tema ya Mbak Eti ya. Iya. Terkait dengan dosen. Menjadi seorang dosen itu kan terlihat keren ya adik-adik, keren, terpelajar, dan ini masuk salah satu profesi yang diincar banyak orang. Nah, kita akan tanya pada beliau, sebenarnya dosen, terutama dosen yang profesional itu gambarannya seperti apa? Monggo silakan Prof. Ya, terima kasih Mbak Eti dan Sobat RRI dimanapun Anda berada. Saya kembali ke definisi di aturan perundang-undangan kita ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di pasal 1 ayat 2 itu dinyatakan begini. Ini yang mungkin belum banyak diketahui ini ya. Dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan iptek dan seni melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kata kuncinya itu ada 4 hal. Pertama tentang status. Jadi status seorang dosen itu jelas dikatakan adalah pendidik yang profesional. Nah, pendidik profesional itu dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Jadi saya misalnya sebagai saya tidak bisa dikatakan sebagai seorang dosen dalam pengertian sebagai pendidik yang profesional kalau saya tidak punya sertifikat pendidik. Nah, alhamdulillah Mbak Eti, saya menjadi dosen itu sejak tahun 1996. Wow. Bukan 91. 91 malah. 91 sudah menjadi dosen saya. Tetapi baru mendapatkan sertifikat pendidik itu kemarin pada tahun 2012. Karena memang aturan mainnya tentang sertifikat pendidik itu baru muncul tahun-tahun itu, 2010-an lah. Oke. Nah, itu tentang status. Dan itu berlaku untuk semua pendidik, untuk semua dosen Mbak Eti dan teman-teman Sobat RRI. Jadi dosen tetap maupun tidak tetap itu wajib memiliki sertifikat kalau mau dikatakan bahwa kita adalah dosen yang profesional. Ya, yang kedua, tugasnya ini yang menarik ini. Pertama itu mentransformasikan itu mengubah dari format yang satu ke format yang lain gitu. Nah, yang paling jelas di dalam tugas sebagai transformasi, bukan transformer ya. Kalau transformer itu iya, kalau transformer itu dari apa itu? Dari sepeda motor menjadi robot ya, jadi robot. Tugas sebagai transformer itu terkait dengan apa yang kita kenal sebagai agent of learning. Jadi agen pembelajaran. Sebagai dosen kita harus berada di depan mahasiswa baik secara tatap muka ini Mbak Eti ya maupun secara daring. Wajib. Karena sebagai transformer kita harus menjadi agen mereka, bagaimana membekali mereka, mengubah mindset mereka menjadi seorang yang tadi Mbak Eti bilang terpelajar. Ya. Nah, mengembangkan dan menyebarkan iptek dan seni melalui penelitian dan aktivitas. Ya, itu satu hal yang penting, kata kunci dari profesionalitas sebagai seorang dosen. Nah, profesional itu sendiri, Mbak Eti dan Sobat RRI, ada 3 hal. Seseorang dikatakan profesional selain memiliki sertifikat pendidik, ini khususnya dosen ya, di dalam setiap melakukan aktivitas, tugas, kewajibannya sebagai seorang dosen, dia harus mengacu pada standar etika, standar profesi yang sudah ditetapkan oleh lembaga profesi. UT ini dosen misalnya, kita punya asosiasi namanya Persatuan Dosen Indonesia, atau yang lebih besar itu adalah PGRI.
kita bergabung di situ. Nah, PGRI atau Ikatan Dosen Indonesia ID itu memiliki standar etika, standar profesi yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan bagi setiap dosen yang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu kira-kira Mbak ini. Iya. Baru nanti bisa masuk kategori profesional kalau sudah demikian. Betul. Jadi tidak sembarangan. Guru juga begitu Mbak Eti. Jadi bukan hanya, tidak setiap orang yang berdiri di depan kelas, apakah itu secara tatap muka ataupun online, itu bisa dikatakan sebagai dosen atau guru yang profesional. Nah, pertama harus saya katakan tadi adalah harus memiliki sertifikat pendidik. Ini dikeluarkan oleh kementerian. Ya, Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Kebudayaan. Kalau dulu tuh saya yang mengeluarkan itu Kementerian Pendidikan Riset dan Pendidikan Tinggi, Ristek Dikti. Sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, betul. Baik, Prof, kita tahu bahwa saat ini pemerintah kan menaruh perhatian yang luar biasa besar ya betul. Pada pendidikan, termasuk juga pada kualitas dosen-dosen muda. Karena jumlahnya kan banyak ini di seluruh Indonesia. Ini harus bagus kualitasnya. Kenapa? Karena mereka menghadapi adik-adik generasi milenial yang sudah masuk ke era revolusi industri 4.0. Nah, selain tadi yang disebutkan oleh jenengan, hal-hal apa yang harus dipunyai oleh dosen yang bukan sekedar memiliki sertifikat, tapi juga sesuai dengan zamannya, eranya ini, Prof. Monggo. Ya, Mbak Eti. Ini saya ungkapkan dulu ya. Ini jumlah dosen di kita. Ini kita lihat nanti sebagai bagaimana gitu kondisi dosen kita di Indonesia. Jumlah dosen di Indonesia itu data tahun 2019 itu 253 ribuan. Wow. 253 ribu itu yang ada di swasta dan negeri. Hanya anehnya ini Mbak Eti ya dan Sobat RRI Jember, dosen yang bekerja di pendidikan tinggi negeri, di PTN negeri itu hanya 30%. Justru lebih banyak dosen kita itu yang berada di perguruan tinggi swasta karena memang jumlah PTS itu jauh lebih banyak dari kita. Jadi 70% berada di PTS, 30% berada di perguruan tinggi. Nah, jumlah profesor dari 253 ribu itu hanya 5 ribu. Hampir 6 ribu lah Mbak Eti. Jadi hanya 2,36% dari mereka. Gitu ya. Sementara jumlah mahasiswa kita itu ada 7 juta. Ini tinggal bisa dibayangkan. Jadi kebutuhan kita perguruan tinggi dan swasta terhadap tenaga dosen yang profesional itu masih sangat tinggi Mbak. Jadi sangat kecil. Jadi rasionya itu sekitar 1 sampai 30 orang lah. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi, ini terutama yang swasta ya, mohon maaf, itu yang kata Kementerian Menteri Ristek Teknologi waktu itu Pak Profesor Nasir, itu ada yang lebih dari 100 orang. Jadi satu orang dosen itu membimbing, mengajar lebih dari 100 orang mahasiswa. Ini sungguh sangat tidak ideal. Padahal idealnya itu antara 1 sampai, kalau kita pukul rata gitu lah ya, swasta dan negeri. Karena ternyata ini rasio ideal dosen dan mahasiswa swasta dan negeri itu dibedakan. Kalau swasta itu 1:30 itu untuk mata kuliah eksak, dan 1:45 untuk mata kuliah ilmu sosial. Nah, untuk yang negeri itu 1:20 untuk eksakta dan 1:30 untuk ilmu sosial gitu. Jadi memang sangat jauh dari kata ideal gitu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Mbak Eti, selain sertifikat dia harus melaksanakan tugas, kewajibannya sesuai dengan standar, sesuai dengan norma, dengan jenjang pendidikan yang memang sesuai dengan yang dituntut oleh pendidikan, yang tidak kalah pentingnya. Nah ini, jadi jangan sampai begini Mbak Eti dan Sobat RRI, dosen seperti profesi-profesi yang lain itu bukan hanya sebatas mata pencarian. Nah ini yang harus jadi. Nah, seperti Mbak Eti juga sebagai orang yang berkecimpung di dunia broadcast. Ya. Jadi Mbak Eti tentu tidak hanya menjadikan broadcast di RRI ini sebagai mata pencarian, salah sama sekali. Betul.
Jadi salah sekali ya Sobat RRI. Jangan sampai kita mau masuk ke sebuah profesi apapun namanya, itu jangan berpikir ke arah sana. Jadi hanya sekedar penghasilan. Iya, berarti mindset itu harus dirubah. Mindset itu yang harus dirubah. Jadi profesi apapun itu yang paling penting dari semua sertifikat itu adalah passion. Gairah. Oke, passion, bakat, minat. Catat ya adik-adik, passion. Adik milenial gitu ya. Karena adik milenial itu sekarang saya yakin banyak ruang profesi yang terbuka. Tidak hanya profesi anggap profesi tradisional gitu ya, tanda petik. Pak Jokowi presiden kita yang walaupun lahir bukan di zaman atau di era milenial, tetapi mindsetnya itu era milenial betul beliau. Betul. Silahkan perguruan tinggi, perusahaan buka seluas-luasnya ruang-ruang profesi baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Itu Prof. Itu, iya. Jadi passion, bakat, minat itu yang paling penting. Jadi untuk adik-adik kalau kemarin ini Prof, kita kan belajar banyak profesi ya. Betul. Dan banyak pertanyaan yang selalu muncul setiap harinya itu, apakah ini bisa menjadi sandaran hidup misalnya? Apakah ini bisa jadi sesuatu yang bisa mendukung masa depan kita? Iya, cuman mindset bahwa profesi itu menjadi sumber mata pencarian itu dihilangkan dulu. Iya. Walaupun itu tidak bisa dinafikan karena penghasilan itu tetap gitu. Apalagi sekarang kan sudah semuanya, hampir semua kehidupan itu dihitung, dikalkulasi berdasarkan hitungan-hitungan ekonomi. Ya tidak ada salahnya. Tapi kalau semuanya dihitung dari situ ya tidak jalan itu profesinya. Betul. Ya. Sebelum dilanjut, kita mungkin jeda sejenak ya, Prof. Monggo. Iya, masih bersama kami dalam belajar di RRI untuk sesi kelas inspirasi.